Halo, welcome back to the channel. Topik bacaan untuk minggu ini adalah Conversation with Spirit, sesuai dengan judul bacaannya ya. Sebenarnya bacaan ini lebih ke aku terpanggil untuk berkomunikasi. Ya, jadi ini bacaan ini akan sedikit berbeda dengan bacaan-bacaan yang sebelum-sebelumnya. Ini akan lebih kayak berkomunikasi dengan jiwa pendamping. Ya, siapapun jiwa yang sudah diutus semesta, diutus Tuhan yang memang untuk menjaga kamu saat ini. Ya, jadi aku akan seperti agak ngobrol sama beliau untuk penyampaian pesan untuk kamu. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Kita ada PAL 1, PAL 2, PAL 3, kristal 1, kristal 2, kristal 3. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi kamu. Memilih yang mana? Ya. Kalau misalkan ketarik ke lebih dari satu, kadang bisa terjadi juga, atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus bisa terjadi juga. Ikuti saja untuk kembali ke intuisi kalian masing-masing. PAL nomor 1 kita ada Feather Rainbow Fluorite. Ya, kristalnya seperti ini. Ya, Feather Rainbow Fluorite. Dia fluorite warnanya ada macam-macam, tapi dia ada feather putihnya. Ya, semoga kelihatan ya. Oke, ini. Lalu pile 2 atau kristal 2 kita ada Super 7. Ya, Super 7 kristal nih harusnya agak warna-warna ungu gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga kita punya Labradorite. Ya, dia harus ada shimmernya. Gitu. Ini Labradorite kristal. Silahkan dipilih dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, bisa lagi-lagi ya ketarik ke lebih dari satu. Silahkan ikuti saja intuisi. Kalau misalkan yang kamu pilih ternyata tidak resonate atau tidak sesuai dengan kondisi dan situasi kamu bisa coba pilih kristal yang lain ya. Kadang kita salah menarik intuisi, itu kadang bisa terjadi ya. Dan mungkin di situ bisa lebih cocok lagi pesannya untuk kamu. Kalau misalkan bacaan ini tidak resonate sama sekali untuk kamu pesan-pesannya, berarti mungkin pesan-pesan yang ada di sini, bacaan ini bukan untuk kamu saat ini. Oke, ini bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Oke, kita langsung mulai aja dengan PAL nomor 1. Ya, Feather Rainbow Fluorite. So, I'll see you in the reading. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo PAL nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal ini, ya, Rainbow Feather Fluorite, ini adalah bacaan kamu atau pesan-pesan kamu yang akan menjadi pesan-pesan dari hasil komunikasi dengan sosok atau jiwa pendamping kamu, ya, sesuai dengan judul bacaan ini, Conversation with Spirit. Jadi bacaan kali ini akan lebih sedikit berbeda dari biasanya, karena aku akan buka kartu, lalu nanti ngobrol, buka kartu, ngobrol gitu-gitu. Jadi kita lihat nanti di sini sampai sedalam apa pesan yang aku bisa tarik untuk kamu saat ini, PAL nomor 1, ya. Sebelum aku masuk ke proses komunikasi ini, energi yang tertangkap dari kristal ini ada untuk kamu, PAL nomor 1. Jadi bagi kalian yang ketarik ke PAL nomor 1 ini, memilih kristal ini bukanlah suatu kebetulan. Ya, mungkin dari energi yang ditangkap di kristal ini kita bisa menangkap inti sari dari apa yang sebenarnya mau disampaikan sama sosok penjaga kamu. Kalau yang aku langsung tangkap di sini adalah keseimbangan atau keharmonisan energi secara pikiran dan batin. Sepertinya ini lagi yang menjadi arahan siapapun sosok penjaga kamu yang ada sama kamu saat ini, PAL nomor 1. Biasanya kalau kamu lagi diarahkan untuk menyeimbangkan kedua aspek ini, kamu itu sebenarnya lagi diarahkan atau di-guide atau dibimbing ke arah manifestasi. Ya, maksudnya ada sesuatu manifestasi cita-cita, mimpi, keinginan kamu yang sedang mungkin ibaratnya Tuhan itu mau mengabulkan itu menjadi realita kamu, atau itu dibuat nyata ya, seperti itu. Jadi manifestasi yang dibuatkan nyata. Tapi kamu butuh keseimbangan energi ini, butuh keharmonisan energi ini. Jadi kayak semesta itu sosok penjaga kamu ini sedang mengarahkan kamu ke poin tersebut.
Ya, itu yang aku udah lihat. Jadi poin yang cakra-cakra yang disorot itu paling utama kamu heart chakra, lagi-lagi heart space, ruang batin kamu sedang disorot saat ini, power nomor 1. Tetapi juga ajna dan crown kamu ya, third eye sama crown chakra kamu juga tersorotkan di bacaan ini. Ya karena itu bagian mentalnya kamu. Mental space kamu tuh ada di situ, heart space kamu ada di heart chakra. Ya jadi kan keseimbangan antara itu. Jadi kayaknya kamu itu lagi, ada beberapa dari kalian yang lagi agak sedikit kacau energinya saat ini, ya. Dan ini lagi mau diberesin. Energi kamu stabil lagi, aura kamu stabil lagi. Ya, gitu. Jadi kesadaran kamu melihat kamu akan benar-benar melek akan situasi kamu di sini. Dan kebenaran-kebenaran dan kejujuran di dalam hidup kamu itu sih yang aku lihat. Ya, jadi kayak kamu saat ini lagi fokus banget untuk sadar, untuk healing ke arah sana lagi. Ya, itu yang aku lihat sih, power nomor 1. Ya, zodiak yang langsung masuk ke power nomor 1 ini Capricorn dan Pisces. Tapi nanti kalau ada zodiak lainnya aku akan sebutkan. Warna yang mungkin lagi baik untuk energi kamu saat ini adalah warna ungu, biru, sama warna bening. Ya, warna bening itu warna kristal. Apa sih kristal bening gitu ya? Jadi kalau kamu mungkin sama warna hijau ya, sorry ya, hijau juga untuk heart chakra ya. Jadi kan ini ada hijaunya juga nih, gitu ya. Atau warna putih atau bening lah, ya. Gitu, itu bagus untuk kamu saat ini. Power nomor 1 kristal-kristal kalau kamu cari fluorite, clear quartz, amethyst, atau yang berwarna biru, ungu atau hijau itu juga akan bagus karena kamu lagi diaktifasi intuisinya. Kamu lagi dibersihkan kebingungan kamu supaya kamu tuh jadi nggak bingung lagi ya. Kayak yang tadinya kamu ngerasa mungkin confused, bingung. Biasanya kalau kalian lagi sering kebingungan, energi kalian lagi agak chaos atau berantakan di sini, ini bisa termanifestasi ke ini ya, gangguan pencernaan kamu atau kadang kamu sakit di sekitaran perut. Ya, seperti itu. Kalau nggak sakit, kadang maaf ya, ini gangguan dalam buang airnya kamu. Itu kadang ada juga di sini. Itu karena ada semacam energi negatif yang ngeblocking, yang maksudnya kamu harus bersihin itu, nanti kamu akan baik lagi. Apapun situasi yang berurusan sama perut kamu ini akan beres. Yang aku lihat ketika kamu healing ini power nomor 1, dan sepertinya penjaga kamu ingin ngobrol sama kamu soal ini. Ya, untuk purifikasi. Nanti kalau ini udah beres purifikasi kamu, nanti kayak kamu ya udah, kreativitas kamu akan meningkat lagi. Apa yang mungkin selama ini kamu bingung kamu mau ngapain, tiba-tiba dapet ilhamnya aja, kamu pengen apa, kamu pengen mengkreasikan apa dan lain-lain ya. Power nomor 1, jadi kayak balance, align lagi, kamu selaras lagi sama apa yang kamu mau capai. Ya, kalian ini orang-orang cerdas dan bijaksana ya. Power nomor 1 aku udah bisa ngeliat ini. Jadi semesta mungkin ada rencana untuk kamu nanti ke depan untuk memakai potensi kamu semaksimal mungkin ini. Ya, power nomor 1. Pakailah jiwa yang bahagia, pakailah jiwa yang terbuka saat ini. Power nomor 1. Ya. Nanti kalau pesan-pesan ini mungkin sudah masuk, kamu sudah bisa mencerna ini, kamu tuh nanti tidurnya jadi lebih enak ya. Maksudnya kayak jadi mungkin lebih teratur ya, seperti itu. Power nomor 1, kamu jadi clear. Kamu tuh mau ngambil keputusan apa, kamu jadi jelas gitu ya ke depannya. Power nomor 1, itu tujuan dari sesi bacaan kali ini, power nomor 1. Ya, oke. Oke, kita mulai. Ya, dari kristalnya itu cuma menjelaskan kayak gambaran besarnya aja sih yang aku tangkap ya. Beliau itu pengen menyampaikan kamu ini. Nah sekarang for the real conversation, untuk perbincangan yang sebenarnya, aku akan pakai media kartu ini untuk ngobrol sama sosok penjaga kamu, power nomor 1. Oke? Kalau misalkan nanti, aku akan pakai tarot. Kalau misalkan nanti ada butuh klarifikasi, yes or no, atau kurang jelas, aku akan pakai oracle-nya untuk mendapatkan klarifikasi lagi ya. Seperti itu mungkin dari beliau. Oke. Oke, power nomor 1. Let's start. Aku doa sebentar.
Oke, power nomor 1. Power nomor 1, jangan khawatir, bacaan ini terjaga dan terlindungi. Ya, hanya kuasa Tuhan yang bisa ada di sini. Power nomor 1, kamu gak usah khawatir nanti takut misalkan aku soalnya nangkep ya energi apa kok kayak gini, nanti apakah dapat pesannya dari entitas yang aneh-aneh gitu. Tidak. I make sure of that. Kamu gak usah khawatir ya. Ini bacaan ini aman dan terjaga. Aku sudah bikin benteng perlindungannya. Power nomor 1, ya, kuasa Tuhan bekerja di sini. Kita lihat ya, power nomor 1. Oke. Ace of Wands. Ya, power nomor 1. Yang langsung masuk ke aku, kata-katanya adalah semangat. Ya, sosok pendampingmu, jiwa pendamping kamu ini sedang ingin memberikan semacam motivasi atau semangat baru ke kamu. Ya, jadi seperti aku bilang, mungkin kekacauan hati, kegelisahan yang tadi kamu rasakan itu bikin kamu kadang rasanya tidak bersemangat, kadang loyo, kadang mau ngerjain sesuatu itu mungkin kayak jadi males atau kayak gimana. Itu bisa terjadi juga ya. Di sini power nomor 1, kamu langsung disemangatin di sini. Ya. Oke. Baiklah. Oke. Sosok pendamping, semangat ini maksudnya semangat untuk apa? Ya, kita lihat di sini. Semangat untuk apa di sini? Sosok pendamping. Oke. Kita lihat Four of Cups. Ya. Beliau menyampaikan seperti ini. Kamu gak usah khawatir akan apa yang kamu jalani saat ini. Ya. Jalanmu ini nanti akan terbuka di waktu, di saat yang kamu tidak expect sama sekali. Biarlah keajaiban dan mukjizat Tuhan ini terjadi di saatnya, di waktunya. Biarlah aku merancang waktu ini untuk kamu. Janganlah kamu takut karena jalan kamu ke depan sudah dibentuk, jembatanmu sudah disiapkan. Kamu adalah orang yang akan melalui proses transisi dan perubahan. Sudah saatnya kamu memasuki ranah hidup baru kamu. Janganlah kamu membawa kekhawatiran masa lalu kamu, masa kini kamu. Tinggalkan itu di belakang kamu. Maka pintu akan semakin cepat terbuka untukmu. Semangatlah. Karena apa yang belum terlihat, apa yang belum pernah kamu sentuh, bukan berarti itu tidak akan bisa terjadi ke kamu. Kekuatan keyakinan kamu yang akan memanifestasikan bantuan-bantuan yang kamu perlukan, orang-orang yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Apakah itu yang tak terlihat ini? Apakah mungkin ada petunjuk tambahan di sini? Sang penjaga, oke. Six of Swords kebalik. Aku diminta untuk keluar satu kartu lagi. Power nomor 1. Oke. Ya, Six of Swords and Two of Swords di sini. Oke. Oke, aku akan channel pesannya ya. Di sini power nomor 1. Kamu lepaslah apa yang selama ini kamu belenggukan diri kamu sendiri dengan keinginan kamu, kemelekatan kamu akan situasi. Kontrol kamu akan situasi dengan segala apapun keinginan kamu. Lepas itu. Jangan takut melepas itu. Ketika kamu melepas itu, bukan berarti kamu kehilangan. Tetapi aku ingin menggenggam tangan kamu. Tetapi tangan kamu terlalu sibuk untuk menggenggam sesuatu yang kamu takut untuk lepas ini.
Lepaslah ini dengan keyakinan kalau hidup kamu sudah siap untuk yang lebih baik dan kamu berhak akan yang lebih baik. Jika kamu bisa lepas dengan yakin, dan kamu membawa doa dan afirmasi kamu di dalam proses pelepasan ini, aku akan membuka jalanmu. Oke, kita lihat di sini file nomor 1. Petunjuk apa lagi yang mungkin bisa beliau sampaikan? Membuka sesuatu untuk apa? Mungkin ada petunjuknya di sini yang bisa disampaikan lagi untuk file nomor 1. Oke. Kamu sudah tahu jawabannya. Jawaban itu selama ini sudah ada di dalam kamu. Tetapi kamu tidak bisa merasakannya. Kamu tidak bisa menerjemahkannya. Karena kekuatan pikiran kamu ada di atas kekuatan batin dan jiwa kamu. Kamu tidak bisa mendengar. Kamu terlepas dan terdiskoneksi dengan intuisimu. Cari intuisi kamu kembali. Masuklah ke dalam ketenangan diri dan ketenangan batinmu saat ini. Karena kunci jawaban sudah ada di dalam kamu. Ini bukan pertama kalinya kamu melewati situasi ini. Di kehidupan ini, di kehidupan masa lampau kamu sudah pernah melewati ini. Dan kamu sudah tahu apa yang seharusnya kamu jalani, kamu lakukan, dan tidak kamu jalani dan tidak kamu lakukan lagi. Berselaraslah. Aku selalu ada di belakangmu, mendampingimu. Kamu tidak pernah sendiri, dan kamu tidak akan pernah lepas dari pertolongan tangan Tuhanmu. Lepas dan pergilah dari situasi atau orang-orang yang kamu sudah tahu tidak lagi membawa damai untuk kamu. Dengan demikian, damai akan ada bersamamu, dan aku akan membawakan kamu ke sana, ke tempat yang kamu belum pernah lihat sebelumnya, ke dalam keindahan yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Keindahan yang Tuhan mau berikan ke kamu jauh lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Patahkanlah ilusimu sekarang juga, dan ulurkan tanganmu, dan aku akan menggenggam tangan kamu. Disitulah kamu akan melihat segala harapan dan cita-citamu bukan hanya sekedar cita-cita dan harapan belaka. Tetapi itulah keinginan hatimu yang terdalam. Dan semesta langit memberikan restu untuk kamu. Hanya jika kamu bisa pegang keyakinan atas harapan terdalam kamu ini. Karena tanpa keyakinan, harapan itu akan selamanya menjadi semu. Harapan itu hanya akan selamanya menjadi angan-angan untuk kamu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak atas cinta. Dan kamu berhak atas orang-orang baik yang ada dalam hidup kamu. Kamu sendiri mungkin pernah berucap, sampai kapan aku mau seperti ini?
Jiwamu sudah memanggil-manggil kamu sekian lama. Saatnya menjawab panggilan itu. Jika kamu memang siap untuk ini, semua akan dibukakan satu-satu jalanmu. Kelegaan yang sangat dalam akan kamu rasakan. Kesembuhan yang kamu impikan selama ini akan datang untuk kamu. Dan akan ada saatnya kamu akan merayakan hidup kamu kembali. Dengan bahagia dan dengan damai. Hanya kamu satu-satunya orang di dunia ini yang tahu jawaban kunci untuk membuka pintu kamu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, mau itu temanmu, keluargamu, atau siapapun, yang akan tahu selain diri kamu. Saatnya kamu dengar suara batin terdalammu, dan bukan mendengar lagi bising suara-suara dari luar. Cukup kamu dan Tuhan semesta alam yang tahu niatan kamu yang baru. Apapun langkah kamu tidak perlu menunggu orang lain bilang kalau itu benar. Karena jiwamu sudah tahu kalau itu langkah yang terbaik yang kamu bisa ambil. Aku selalu merangkulmu, aku selalu melindungimu. Dengan cahaya, dengan cinta, dan dengan sayap ilahi. Apalagi yang kamu takutkan? Saatnya keselarasan ini terjadi. Saatnya kamu menjadi seseorang yang siap untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa. Disinilah kamu akan menemukan jiwa kamu yang sebenarnya. Misi hidup kamu di dalam kehidupan kamu saat ini. Di dalam inkarnasi kamu saat ini. Kamu sudah berada di jalanmu. Saatnya menjalani hidup di bawah kehendak Tuhan dan kehendak langit semesta alam ini. Selaraslah, maka kamu akan berbahagia. Oke, itu pesannya Paul nomor 1 dari beliau. Beliau yang menjaga kamu ini sosok seperti feminin ya, sosok wanita yang sangat anggun, pembawaannya sangat kalau mau dibilang ya itu mungkin anggun kali ya, Paul nomor 1. Pembawaannya sangat tenang, dia nggak terlalu banyak bicara, tetapi dia tahu kapan dia harus berbicara gitu ya, Paul nomor 1. Sekali beliau berbicara, itu kata-katanya mungkin gak banyak, tetapi mendalam. Sosok yang sangat bijaksana, penuh welas asih. Beliau melindungi dan mengarahkanmu di dalam kesadaran batin dan spiritual Paul nomor 1. Aku melihat beliau memakai seperti baju panjang ya, seperti itu, berwarna putih keemasan, tetapi seperti dikelilingi oleh cahaya berwarna biru kehijauan. Hijau kebiruan mungkin ya, sorry aku nggak tahu warnanya ini apa. Ya, seperti dia juga kayak memakai, jadi kan kalau kayak ada orang pakai, gimana aku juga kurang paham, kayak kalau dress gitu ya, gaun atau apa, bukan gaun juga sih ya, intinya pakaian panjang, tapi dalamannya putih, tapi luarannya kayak ada mungkin kain luarnya gitu ya, agak-agak transparan, berwarna ya mungkin itu hijau kebiruan. Ya, ada atribut berwarna putih, emas, dan warna-warna tersebut.
Ya, ada ungunya juga ya, aku melihatnya seperti itu ya. Jadi kayak campuran gradasi warna itu ya, mirip-mirip kayak gini lah. Ya. Mirip-mirip seperti kristal ini. Seperti sosok Dewi ini yang aku lihat ya, energinya. Mungkin saat ini sedang mengarahkan kamu ke arah kesembuhan ilahi ini, pal nomor 1. Ya, spirit is guiding you. Ya, jadi kayak mungkin tadi pesannya itu, ya, mimpi itu tidak hanya selamanya hanya sekedar mimpi. Saatnya ini, kamu bawa mimpi ini ke dalam realita kamu. Tetapi ada hal-hal yang kamu harus lakukan dulu. PR kamu yaitu spiritual masuk ke dalam batin. Ya, banyakin meditasi di cakra-cakra tersebut lagi. Ya, bersihkan diri kamu. Ya, rajin-rajin mengisi diri kamu dengan cahaya, apa nomor 1. Aku melihat kok hidup kamu lagi mau transisi. Memang ya, aku tadi dapat juga gambaran-gambaran dimana kayak ya ini nih, hidup kamu tuh udah tinggal siklus kamu ini udah mau, maksudnya ya ada semacam siklus besar. Ini siklus yang udah tahunan sih yang aku lihat ya. Untuk sebagian dari kamu nih, sebagian besar dari kamu. Yang akan nanti mungkin selesai dan kamu akan menciptakan pola baru. Kamu akan sangat-sangat bisa berbangga sama diri kamu, akhirnya kamu bisa ngelakuin ini. Ya, pal nomor 1. Pal nomor 1, sedikit pesan lagi dari beliau, apresiasikanlah dirimu. Ya. Hargai dirimu yang sudah selama ini berkembang sampai titik ini. Perjuangan kamu selama ini kamu harus hargai itu, pal nomor 1. Jangan kita lihat dari sisi yang dimana kita selalu kurang. Pahamilah kalau kamu sudah terisi. Ini cuma sekedar waktu dan kesiapan saja. Bukan berarti kamu kurang ini atau kurang apapun itu. Ya, ini bagian dari proses kalau yang aku lihat ya. Tapi ada Four of Wands di sini. Ya ini. Ya kalau aku tarik lagi kartunya ke bawah, kita punya Wheel of Fortune. Ya berarti apapun pintu yang terbuka berikutnya untuk kamu, ini sudah selaras dengan takdir jiwa kamu. Tujuan hidup, misi jiwa, dan lain-lain. Ya, seperti kamu tuh nanti akan ketemu petanya dan kamu akan jalan sesuai dengan kemana peta itu mengarahkan kamu. Ini bentuknya seperti jam, kompas, dan lain-lain. Tetapi biasanya Wheel of Fortune juga ngomongin tentang perputaran kehidupan. Berarti kehidupan kamu sedang ingin berputar ke arah yang jauh lebih positif, perubahan yang sangat besar kalau aku ngelihatnya. Ya, dibantu oleh para leluhurmu, sosok penjagamu ya, semua ada untuk kamu. Bayangkan mereka ini udah siap membantu kamu, menunggu kamu untuk masuk ke dalam frekuensi keyakinan yang diperlukan untuk pintu ini kebuka, untuk roda ini bisa berputar. Ya, pal nomor 1 itu pesannya kalau untuk pal nomor 1. Oke. Ya, jadi kita sedikit aja petunjuk dari oracle-nya. Ya, tadi aku tidak ada klarifikasi untuk kayak minta yes or no gitu ya. Tapi kita lihat aja di sini. Aku doa sebentar. Oke. Ya, konfirmasi. Konfirmasi ini semua kartunya. Ya. Ya. Ya ini aku cuma mau rangkum aja ya, maksudnya kayak not the right time. Kita karena ketakutan kita, kegelisahan kita, dan ketidakyakinan kita, seolah-olah semuanya belum waktunya, sehingga waktu itu tidak pernah datang untuk kamu. Ada mungkin hal-hal yang kamu sampai saat ini pal nomor 1 itu selalu tunda karena kamu lari dari dirimu sendiri. Karena kamu takut. It's always gonna be not the right time. Selalu akan nggak tepat deh waktunya beralasan.
akhirnya nggak datang-datang. Akhirnya sampai bertahun-tahun kamu stuck di dalam siklus yang sama. Power nomor 1. Sekarang semesta balikan ini ke kamu. Semua tergantung kamu sendiri. Kamu yang ditunjuk di sini untuk mengambil langkah perubahan. Kalau kamu mau berubah di sini, power nomor 1, rezekimu nggak akan jatuh dari langit. Kamu harus upaya. Kasih tunjuk ke semesta. Kalau kamu itu berupaya, power nomor 1, aku nggak bilang kamu tidak ada upayanya sama sekali. Khusus untuk bagian yang tadi aku bilang, yang kamu tunda-tunda selama ini karena kamu takut sendiri menghadapi ini, itu yang kamu harus ambil langkahnya. Pakai cara yang berbeda. Mulai saat ini, lakukan dengan dinamika dan pola yang berbeda. Jangan ikut pola-pola yang lama, kamu gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Patahkan siklus ini sendiri, maka kebahagiaan besar akan ada untuk kamu di sini. Perubahan besar yang kamu inginkan baru bisa terjadi. Konfirmasi dari beliau. Tambahan kartu-kartu ini. Ya. Oke. Berarti itu aja bacaan kamu. Power nomor 1. Cukup tegas. Ya. Oke. Itu bacaannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Terima kasih. Beliau sang penjagamu. Ya. Beliau sangat sayang kepadamu, power nomor 1. Ya, seperti sayang seorang ibu ke anaknya. Ya, power nomor 1 ini seperti aku ngerasain kasih sayang dan cinta kasih yang sangat besar. Dan kalian sangat-sangat punya kemampuan untuk membawa atau mengembody energi yang sama di dalam hidup kamu. Ya. Jalanilah dengan kesadaran yang baru. Maka ini semua akan selesai. Oke, power nomor 1. Ya, itu saja. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk personal reading, ya, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama, Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, silakan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, kalau masih bingung, silakan tanya-tanya lagi saja. Personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun masalahmu, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Ya, dan tentunya privasi juga akan sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi, power nomor 1, atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala kelancarannya, semoga semua yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan jiwamu. Power nomor 1. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care, and have a nice day. Bye-bye. Halo, power nomor 2, bagi kalian yang memilih kristal ini, ya, Super 7. Ini harusnya ya warna ungu-ungu gitu ya. Emang ungunya ungu gelap, tapi dengan lightingnya mungkin agak kurang terlihat, maaf. Ya, tapi jika kamu ketarik ke ini batunya, kristalnya namanya Super 7. Ya, ini adalah bacaan kamu yang mungkin ya yang temanya adalah conversation with spirit. Jadi maksudnya conversation with spirit ini aku jelasin sedikit ya. Apa sih yang saat ini sosok pendamping atau penjaga kamu ingin ngobrol sama kamu tuh ngobrolin apa? Pengen ngasih petuah ke kamu tuh apa? Dan di sini mungkin aku akan pakai cara yang sedikit berbeda ya dari bacaan ini, dimana nanti dalam seiring bacaan ini aku akan channeling pesan dari beliau untuk kamu. Ya, kayak seperti aku ngobrol gitu loh sama beliau tuh, aku pengen nanya, ya maksudnya untuk power nomor 2 ini bantuannya seperti apa yang sebenarnya saat ini masih mengganjal di kamu ya, seperti itu power nomor 2. Dan power nomor 2, tenang aja, bacaan ini sudah terprotek dan terlindungi. Ya, hanya kuasa Tuhan semesta yang bisa hadir di sini. Power nomor 2, kamu nggak usah takut kalau ada energi-energi nggak dikenal atau energi yang mungkin negatif, itu nggak ada. Ya, tempat ini, maksudnya sekarang bacaan ini kamu berada di tempat yang sakral dan bersih.
pesan-pesan semua ini akan benar-benar datang dari sosok pelindungmu, pile nomor 2. Ya, oke. Sebelum aku masuk ke conversation ya berbincang-bincang dengan penjagamu atau spirit guide kamu, sebenarnya Super Seven di sini aku udah ngerasa kalau kalian ini adalah seseorang yang mungkin secara spiritual, secara energi itu sangat diprotek atau dijaga. Untuk seseorang yang ada di dalam penjagaan yang lumayan sangat ketat ini yang aku lihat ya, pile nomor 2, itu tandanya kalau pile nomor 2 ini adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk semacam menjalani misi spiritual nanti ya. Kalau belum ya, sebagian dari kamu mungkin sudah sedang menjalani misi spiritual ini, tapi bagi yang belum, kamu akan diarahkan ke sana. Ya, Super Seven, angka 7 mungkin bisa menjadi angka yang ada maksudnya untuk kamu. Angka 7 adalah salah satu angka yang paling spiritual, energi spiritual yang sangat besar. Life path, beberapa dari kamu punya nomor life path ya, nomor hidup itu 7 angkanya. Ya, aku ngelihat. Atau apapun kombinasi yang kamu punya dan akan membentuk angka 7 ini mungkin konfirmasi. Kalau nggak harus ya kamu ada angka 7. Ini bisa tanggal, bulan, tahun, apapun ini. Atau mungkin kamu sering lihat angka ini, atau kamu entah kenapa punya kayak semacam hubungan spesial aja dengan angka 7 ini gitu ya. Ya, di dalam spiritualitas angka 7 itu memang sangat mistikal ya gitu. Kamu bisa baca-baca ya di online, kamu searching, kamu googling gitu, misalkan kayak angka 7 itu di dalam spiritual itu meaningnya apa, kedalaman apa, penjelasan kedalaman spiritual di situ apa. Aku nggak mau terlalu banyak ngejelasin itu karena nanti jadi keluar jalur ya dari topik bacaan ini. Cuman ya itu, bisa jadi mungkin kamu pun juga ya 7 ini melambangkan jumlah sosok penjaga kamu saat ini di dalam perjalanan kebangkitan spiritual kamu. Pile nomor 2, kamu mungkin dijaga sama sosok 7 sosok ini. Ya, entah itu kamu yakininya seperti apa, pile nomor 2, wujudnya seperti apa, ini tergantung manifestasi dari keyakinan kamu sendiri. Ya, if you believe in angels, mungkin 7 ini bisa menjadi 7 malaikat kamu. Ya, and then kalau misalkan kamu resonansinya misalkan kepada dewa-dewi, ya itu nanti akan berbentuk itu, tetapi sebenarnya itu entitas yang sama. Hanya bentukan manifestasinya yang berbeda. Ya, gitu. Jadi, itu sih yang aku lihat. Jadi, paham ya, dijaga dari 7 penjuru ini kamu. Ya, gitu. Jadi ya saat ini kenapa kamu lagi dijaga lagi-lagi, ada semacam tujuan ini yang aku tuh kayak ada mendengar semacam melodi gitu ya. Jadi melodi yang harmoni gitu loh. Ibaratnya kalau kalian pernah ngelihat not balok gitu ya. Not balok di ini ya, kayak di tulisan gitu. Cetakan not balok ya. Itu seperti sudah disusun gitu ya untuk membentuk semacam irama yang baik, irama yang harmonis. Kalau notnya salah beda garis aja suaranya udah beda gitu ya. Nah ini tuh kamu lagi bener-bener ditaruh dan dimasukin dan disadarkan ke garis di mana kamu ditempatkan. Berarti garis hidup kamu itu sangat besar atau sangat energinya tuh sangat kental ya. Kalian adalah orang-orang yang hidup mengikuti arus takdir, pile nomor 2. Tetapi takdir kamu ini bukan untuk kehidupan yang, maaf ya, maksudnya sengsaramu atau kayak gimana, bukan. Banyak dari kalian yang membayar karma di kehidupan, di separuh hidup kamu. Jadi ibarat hidup kamu nih ya, sebagian di awal ini kamu tuh banyak bayar karma. Bayar karma kamu ini adalah untuk kamu masuk ke dalam kesadaran spiritual kamu. Untuk kamu ngerti lagi hidup kamu tuh siapa, jiwa kamu tuh seperti apa yang kamu mau, tujuan kamu kemana, dan lain-lain. Nanti sisa hidup kamu dari situ, kamu udah ngejalanin yang kehidupan kamu yang sebenarnya akan dimulai dari titik itu. Ya, pile nomor 2 itu yang aku lihat. Vibrasi kamu itu luar biasa, tetapi kamu lagi di dalam, sebagian dari kamu masih ada di dalam perjalanan untuk menemukan vibrasi tertinggi kamu. Kalian adalah orang-orang yang dipakai di sini untuk sebuah misi kemanusiaan, pile nomor 2. Entah ini apa. Dan kalian aku udah lihat adalah orang-orang yang punya kemampuan dan bakat-bakat spiritual yang nanti ini akan terbuka seiring perjalanan kamu, pile nomor 2. Ini beliau-beliau ini udah udah kayak ayo pengen ngasih pesan ya di sini. Tapi nanti ada satu juru bicaranya. Nanti ya aku akan connect di sini. Ya, kalian adalah orang-orang yang punya
kekuatan Tuhan di dalam kamu itu, ini bekal kamu turun-temurun dari kehidupan demi kehidupan, dari garis leluhur dan semuanya ini ya. Aku ngelihat, tapi kamu lagi belajar bagaimana menstabilkan energi ini. Karena yaitu dengan gejolak-gejolak emosi yang kamu hadapi di dalam hidup kamu sadar sama ini. This is your spiritual journey, pile nomor 2. Kamu sedang unlocking knowledge. Kamu sedang membuka kunci kebajikan ilahi yang ada di dalam diri kamu. Yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu dari kamu lahir ke dunia ini, pile nomor 2. You have a divine purpose. Kalian akan melalui, hidup kalian itu akan masuk ke dalam deep healing atau healing yang dalam sekali. Entah kamu melewati situasi yang sangat membuat kamu luka secara batin. Ya, seperti itu. Untuk kamu akhirnya bisa terhubung kembali dengan itu dan terhubung kembali dengan langit, pile nomor 2, atau higher realms. Disitulah proteksi ilahi akan muncul besar untuk kamu. Because now you understand your divine purpose. Now that you're unlocking this knowledge gitu ya, pile nomor 2. Healing kamu itu sangat mendalam. Kamu tuh udah masuk ke kegelapan terdalam di dalam kehidupan. Makanya nih warnanya agak pekat ya. Seperti itu. Tapi itu semua bertujuan untuk kamu nanti membantu jiwa-jiwa yang masih ada di dalam kegelapan, pile nomor 2. Semua yang kamu alami itu ada maksudnya. Kamu akan memahami ini. Ya. Hal baik dari hal baik dan hal buruk ya, sama di sini. Aku langsung melihat infinity symbol yang sangat besar di sini. Ya, itu tandanya kamu sudah dari kehidupan demi kehidupan memang sudah berkutat di mungkin di dunia spiritual ya, seperti itu. Kalian adalah spiritualis, pile nomor 2. Saatnya kamu sadar sama ini. Ya. Kamu tuh udah bukan hanya terhubung dengan 7 cakra kamu, nanti ada cakra-cakra lainnya yang kamu akan sadari di tubuh kamu tuh ada banyak ya, yang kecil-kecil itu ada semua. Kalian itu adalah orang yang bisa mengarungi semua elemen di dalam alam bumi semesta ini ya. Ibaratnya ada elemen tanah, air, apapun itu, logam, apapun itu ya, udara, api. Kalian itu master dari energi ini semua. Kalian tahu bagaimana bekerja dengan berbagai macam jenis elemen. Cuman mungkin nanti kalian akan memilih elemen yang kalian pilih itu apa. Ya, seperti itu. Itu yang aku lihat ya, pile nomor 2. Dan sedikit ada petunjuk di sini, dimanapun kamu ditempatkan saat ini, di belahan dunia manapun, di tanah apapun yang kamu pijak saat ini, disitulah tugas kamu akan mengakar di situ dan akan membawa semacam, ya intinya kamu dibawa ke sana itu ada tujuannya. Beberapa dari kalian harus relokasi di dalam kehidupan ya, harus relokasi ke tempat yang memang sudah ditujukan kembali ke tanah leluhur kamu lagi sih, feeling aku. Entah itu di mana. Ya, entah itu di Indonesia, di Nusantara, atau di luar negeri, atau di mana, aku nggak tahu. Ya, pile nomor 2. Tergantung, karena ini bacaan banyak orang ya. Jadi tadi seperti kembali ke gambaran melodi. Seperti sebuah simfoni yang sudah dari kehidupan demi kehidupan demi kehidupan, entah berapa kali kamu bereinkarnasi di sini, itu kamu melanjutkan melodi itu. Ya, melanjutkan lagu itu, pile nomor 2. Banyak dari kalian yang punya affinity atau attuning into the energy of music ya. Lagu, suara. Entah kamu mungkin punya bakat itu juga. Ya, di dalam vibrasi, mungkin suara kamu bagus, mungkin kamu pinter main alat musik, atau apapun itu, kamu seperti ada semacam energi melodi di kamu di sini, pile nomor 2. Entah kenapa aku ngerasain itu. Mungkin itu bisa menjadi suatu petunjuk. Tapi pile nomor 2, oke, kita langsung masuk aja langsung ya ke komunikasi ini. Oke, pile nomor 2. Aku akan memakai kartu tarot dan kartu oracle ini nanti untuk mengklarifikasi energi lagi, atau aku misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas, aku klarifikasinya pakai oracle. Tapi untuk komunikasi dengan spirit, aku akan pakai kartu tarot ini. Kita mulai ya. Pile nomor 2. Aku berdoa sebentar.
Oke, power nomor 2. Ini aku akan channeling ya, power nomor 2. Jadi siapapun yang akan berbicara lewat diriku ini adalah entitas sosok pendampingmu. Oke? Oke, kita mulai ya. Apalagi yang kamu harus takuti? Kenapa kamu seperti takut akan rencana Tuhan untukmu? Jangan gelisah. Segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini ada hikmah ilahi, ada maksud dan tujuan. Semua terjadi bukan tanpa alasan. Janganlah kamu takut dan gelisah, tetapi cobalah untuk memahami. Cobalah untuk sadar dan memahami kembali kenapa kamu hidup kembali di tubuh ini. Kenapa kamu kembali ke bumi ini? Untuk apa kamu ada di sini? Kamu tidak perlu menanyakan siapa dirimu. Kamu sudah tahu siapa dirimu. Tetapi kamu belum sadar apa yang harus kamu lakukan. Oke. Petunjuk lebih lanjut, apakah ada? Apa yang harus dilakukan saat ini? Sosok penjaga dan pendamping apa yang harus dilakukan saat ini? Apakah ada petunjuk darimu lagi untuk ini? Oke, kita ada Six of Pentacles, Page of Pentacles kebalik, King of Swords, and Queen of Cups in reverse. Oke, aku lanjut ya. Kita lihat jawabannya di sini bagaimana. Kamu adalah seorang jiwa yang mempunyai misi. Misi diri kamu adalah untuk berbagi. Misi diri kamu adalah untuk menyadari kebajikan ilahi. Misi diri kamu adalah mengetahui kekuatan energi alam semesta ini. Pengetahuanmu melebihi pengetahuan bumi ini. Kamu hadir di sini dengan segala pengetahuan ilahimu untuk membawa cahaya kembali ke dunia ini. Untuk membawa kelemah lembutan kembali ke dunia yang keras ini. Vibrasi cahayamu itu bukan hanya diperuntukkan untukmu. Kamu adalah mercusuar. Dan kamu sudah dipersiapkan untuk menerangi dunia ini.
untuk membantu dunia ini membawa vibrasi yang lebih selaras dengan vibrasi yang sesungguhnya. Di dalam kehidupan kali ini, di dalam inkarnasimu saat ini, kamu akan belajar kembali. Kamu akan meneruskan pembelajaranmu yang sudah dari kehidupan demi kehidupan kamu lakukan. Kamu meneruskan iramamu. Buku ceritamu masih berlanjut. Temukanlah cahaya di dalammu. Sembuhkanlah dirimu. Dan bukalah mata batinmu untuk ini. Maka kamu akan melihat jelas kemana kamu harus berjalan, kemana kamu harus melangkah. Tujuan hidupmu adalah untuk berbagi cinta kasihmu. Untuk hadir di dalam kehidupan orang-orang yang akan bertali karma dengan kamu. Untuk membantu menaikkan vibrasi makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Bukan hanya sesamamu manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lainnya. Kamu adalah perantara kedua alam. Kamu adalah jembatan energi ilahi dan bumi. Kamu adalah jiwa yang akan mengarahkan jiwa-jiwa lain untuk menyeberangi jembatannya. Tetapi kamu harus menyeberangi jembatanmu sendiri dulu. Rencana ilahi besar akan dirimu. Kesadaran dan kemampuanmu belum terbuka 100%. Semua akan seiring berjalan. Kamu tidak perlu tahu semuanya, jawabannya saat ini. Bekerjalah lembar demi lembar. Halaman demi halaman, not demi not. Maka melodi yang kamu akan ciptakan akan jauh lebih indah dari apa yang kamu pernah ciptakan sebelumnya. Sayap Tuhan ada padamu. Saatnya kamu masuk ke dalam penerimaan. Terimalah ini dengan hati yang tulus. Bukalah hatimu, maka kami siap menuntunmu. Kamu adalah orang-orang yang akan membangkitkan energi-energi yang sudah tidak lagi banyak orang lihat. Karena termakan dengan dunia yang fana ini. Dunia yang keras. Dunia yang penuh kehausan akan hal-hal materi dan duniawi dan eksistensi. Semakin banyak jiwa-jiwa yang hilang di dunia ini. Meskipun semakin banyak jumlah
raga manusia, tetapi jiwa mereka hilang. Kamu ada di sini untuk mempertemukan mereka kembali dengan jiwanya, sukmanya. Kamu adalah penyembuh karma. Kamu berjalan di dalam tali takdir. Tetapi takdirmu adalah untuk mengubah takdir orang lain dengan cara kesembuhan. Kamu akan mengubah hidup banyak orang. Dan orang-orang akan banyak berdiam-diam datang ke kamu. Dan kamu akan membantu dengan kesadaranmu. Kesadaranmu akan membawa kesadaran-kesadaran lainnya. Kamu adalah pilar. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah api. Obor untuk dunia yang gelap ini. Turun-temurun kehidupan demi kehidupan. Cahayamu tidak pernah mati dan abadi. Jika kamu sudah siap, kami akan menuntunmu. Kami akan membantu memeliharamu. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Karena warisan leluhurmu turun-temurun ada di kamu. Apakah kamu sudah siap menjaga gerbang ilahi ini? Mempersilahkan energi ilahi masuk kembali ke dunia ini. Untuk vibrasi dunia yang baru. Itu file nomor 2. Pesan dari beliau. Yang hadir untuk kamu energinya maskulin. Ya. Sosok yang sangat powerful. Sangat berwibawa, ya, sangat kuat. Energinya tuh kayak besar ya, kayak badannya pun juga cukup besar, cukup tinggi gitu yang aku lihat ya. Aku nggak tahu besar atau nggak, tapi tinggi. Ya, sosoknya tuh tinggi. Ya, dia seperti memakai jubah. Jubahnya agak warna gelap. Aku nggak tahu ini warnanya apa. Tapi mungkin bisa jadi hitam, mungkin bisa jadi warna-warna yang gelap yang lainnya, atau mungkin memang aku melihat ini lagi di dalam gelap, ruangannya lagi gelap gitu ya. Tapi yang aku lihat sih itu. Beliau membawa semacam kayak yang aku lihat sih di sini seperti bentukannya seperti pedang ya. Jadi dia membawa senjata. Senjata ini bukan gimana, tapi memang ini sosok penjaga ya, sosok pelindung. Wah, ini beliau lagi ngelindungin kamu dari apapun gangguan bentuk energi negatif. Ini power nomor 2. Ya, karena kamu kalau udah mau dibawa ke arah cahaya seperti ini, biasanya itu entitas-entitas negatif tidak akan mau kamu punya kesadaran itu. Entitas negatif yang berkuasa tidak, maksudnya yang maksudnya takut kekuasaannya hilang itu karena kamu kan dibilangnya tadi cahaya kamu akan membangkitkan cahaya lainnya, kesadaran kamu akan membangkitkan kesadaran lainnya. Ya semakin banyak yang tersadarkan, ya semakin kuasa gelap itu akan turun. Berarti musuh kamu di sini adalah kegelapan. Power nomor 2. Aku nggak heran kalau orang-orang di power nomor 2 ini challenge hidupnya akan banyak berhadapan dengan energi gelap, energi iblis dan lain-lain. Kenapa? Karena memang itu ya kalian adalah penyelaras. Ya, makanya yang jagain kalian ini banyak. Tapi kalau kalian melewati situasi-situasi seperti ini, kalau kamu ngerasa ya ada sesuatu misalkan kena ke kamu, terdampak ke kamu, percayalah, itu semua bagian dari rencana Tuhan semesta.
Kalian adalah orang-orang yang disadarkan lewat situasi-situasi itu. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi ke kamu itu ada maksudnya. Kalian orang-orang yang penuh dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Power nomor 2, ya. Ini luar biasa sih pengetahuan semesta di kamu. Aku tuh ngeliat kamu tuh bawa suatu buku-buku yang kayak besar gitu ya, dan itu penuh dengan cahaya di dalamnya, itu kamu. Ya, kayak kamu tuh kayak seorang profesor zaman dulu gitu yang aku lihat ya, seperti itu. Jadi kebajikan semesta itu ada di kamu, dan kamu memang tujuan hidup kamu berbagi ini. Ya. Ya, kalian adalah orang-orang yang akan paham bagaimana menjaga kemurnian energi kalian sendiri di dalam proses ini. Ya apapun itu, pembersihan, pemurnian, perlindungan diri secara energi, itu mah udah pasti akan jadi ini kamu ya. Seperti itu. Maksudnya akan jadi sesuatu yang kamu tuh sebenarnya udah bisa, udah hatam. Karena dari dulu kamu udah begini. Ini bukan pertama kalinya kamu seperti ini kayaknya, Power nomor 2. Ya kan dia bilang dari kehidupan demi kehidupan demi kehidupan. Ya. Semakin kamu memahami ini, semakin kamu sadar sama ini. Beliau pun juga tadi bilang kalau kamu itu tidak pernah akan maksudnya terlantar gitu ya, dalam artian kamu selalu akan dijaga, dipelihara. Semakin kamu merangkul ini, semakin kamu mempersilahkan, membuka hati kamu menerima ya, seperti itu. Jalan rezeki kamu nanti akan selaras dengan ini. Ya, rezeki yang diberikan ke kamu ini bukan semata-mata untuk kamu. Power nomor 2, maksudnya bukan berarti kamu tidak bisa pakai untuk kamu, cuma maksudnya rezeki yang dialirkan ke kamu ini, rezeki warisan leluhur kamu ini untuk suatu tujuan yang mulia, aku ngelihatnya. Ya, Power nomor 2. Oke. Ya, kita lihat di sini petunjuk dari oracle-nya bagaimana. Sebentar. Oke, kita lihat ya petunjuk tambahan ini, apakah mungkin ada jawaban dari kebingungan kalian saat ini. Ya. Ya, oke. Ya, jadi di sini kartu pertamanya adalah Ask Your Angels. Kamu yang diminta untuk tanya sendiri. Kamu diminta untuk tanya sendiri. Kamu diminta untuk akses koneksi kamu secara batin dengan sosok penjagamu di sini. Ya, bayangin cahaya putih kemasan ketika kamu sedang meminta petunjuk ya, seperti itu. Visualisasikan itu. Ya, jadi jangan dibawa gelisah, jangan dibawa kabur, maksudnya jangan dibawa bingung, ngeblur gitu-gitu ya. Tapi kalau bingung, kamu selalu bisa berbicara dengan sosok pendampingmu kok. Ya, daripada kamu mikir-mikir ke sana kemari, otak kamu jadi rusak gitu ya, pikiran kamu jadi rusak maksud aku. Better kenapa nggak kamu langsung connect, langsung tanya. Kamu punya loh kemampuan itu. Kamu nih seperti mungkin kalau di zaman dulunya gitu ya, mungkin kamu kayak orang-orang yang jatuhnya kayak penasehat ya, seperti itu. Kalian adalah orang-orang yang dipakai semesta untuk itu. Ya. Kalian punya cara tersendirinya untuk membawa kenaikan vibrasi kalau yang aku lihat ya. Jadi di sini ada Ask Your Angels. Ya. Di sini ada Don't Stop. Bagi kalian yang mungkin saat ini lagi kayak seperti bingung, apalagi mungkin mau menyerah misalkan ya, ada beberapa dari kamu di sini aku lihat, tentunya nggak semua. Semesta langsung berpesan di sini ya, beliau penjagamu yang tadi itu berpesan jangan berhenti. Kamu nggak dikasih berhenti di sini mungkin. Ya. Kamu nanti akan menemukan solusi kedamaian kamu sendiri. Ini bagian dari perjalanan spiritual kamu, pile nomor 2. Saat ini, kamu lagi ada di dalam fase kenaikan kesadaran, kesembuhan ilahi yang lebih dalam. Seperti aku tadi bilang, deep healing. Deep healing ini tujuannya untuk menemukan kesadaran tertinggi kamu. Tingkatan consciousness
tertinggi kamu di sini. Ya, yang pada akhirnya kamu juga akan memahami semua kembali ke jika aku bisa yakin. Ada petunjuk dari beliau di sini. Hitungan minggu dari sekarang, ada jawaban yang mau muncul ke kamu, Paul nomor 2. Tenangkan batinmu. Ya, jangan dibawa gelisah seperti ini, maka kamu akan bisa menangkap petunjuk informasi ini dalam hitungan minggu ke depan. Sepertinya ada hubungannya sama rezeki hidup kamu, atau pekerjaan, atau apapun misi jiwa dan lain-lain. Ini akan ada sebentar lagi, tapi pesan ini ada untuk kamu, untuk mempersiapkan kamu untuk menerima dan mengakses informasi ini nanti ke depannya. Oke? Paul nomor 2. Oke. Itu aja petunjukmu, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Ya, atau bisa kontak aku via DM Instagram. Ya, nama Instagramnya sama Wins Healing juga. Kalau mau tanya-tanya dulu silakan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun masalahnya, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Paul nomor 2 atas segala bentuk doanya, dukungannya sampai selama ini ya. Aku juga akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala kelancarannya yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan spiritualmu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, Paul nomor 3. Ini adalah bacaan kamu tentang, bagi kalian yang memilih ini ya, batu labradorite ini ya, kristal labradorite. Semoga kelihatan ini shimmernya ya. Ini adalah general reading kamu tentang conversation with spirit. Jadi bacaan ini akan menjadi perbincangan atau channeling pesan dari sosok penjaga pelindungmu ya, spirit guide. Dan sedikit aku jelasin di sini, nanti bacaan ini mungkin akan sedikit berbeda dengan cara-caraku sebelumnya yang biasanya ya aku lakukan. Di sini aku lebih kayak sedikit ngajak ngobrol gitu ya, tektokan sama sosok penjagamu. Paul nomor 3. Bacaan ini terlindungi dan terjaga, tenang saja. Ya, hanya kuasa Tuhan semesta yang ada di sini saja. Ya, udah dibentengin cahaya, tenang saja. Maksudnya jangan takut kalau misalkan nanti pesan ini dari entitas ngaco atau siapa. Enggak, ini udah dibikin ya, dimanapun ya. Ini kamu saat ini ngedengerin ini, aku memakai tempat ini untuk bikinin kamu bacaan ini sudah diaturin semua ya, seperti itu. Power nomor 3. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kenapa aku mungkin sedikit ngebahas tentang batu labradorite ini ya. Ini salah satu batu favorit aku ya, kristal. Karena seperti ada semacam apa ya, power gitu. Power dalam artian bukan power untuk gimana-gimana, tapi kayak menguatkan. Kayak kitanya tuh jadi merasa lebih bisa yakin dan kuat sama diri kita sendiri. Ya, berarti ini juga mungkin bisa menjadi nanti inti dari apa yang mungkin nanti akan disampaikan sama penjaga kamu, adalah tentang untuk kamu kesadaran akan kekuatan kamu sendiri lagi sih. Kayaknya sih arah-arahnya ke sana. Ya, aku juga nggak tahu nanti bagaimana readingannya ini akan berjalan. Tapi aku udah ngerasain energi-energi proteksi yang kuat dari diri kamu. Ya, kamu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk melindungi, menjaga. Ya, seperti itu. Itu sih yang aku lihatnya kalau untuk Paul nomor 3 ini.
Tapi ya Paul nomor 3 ini memang lagi ada di dalam perjalanan untuk memahami, menelusuri ini ya, jati diri yang benar-benar sebenarnya secara spiritual. Ini lebih dalam lagi, lapisan terdalam kamu ya, seperti itu, untuk kamu tuh ngerti ya tentang ini gitu. Jadi ya kayak memasuki ranah-ranah nanti jiwa, raga, pikiran, semua ini nanti jadi satu untuk kamu ya. Cakra yang langsung aku bisa lihat di sini, mata batin ya, third eye, mungkin itu salah satu letak kemampuan terbesar kamu. Power nomor 3 ya, the clairvoyance ability ada di kamu sih, aku udah lihat ini ya. Gitu. Elemen yang ada di power nomor 3 ini, air dan api, dua elemen yang berlawanan, tetapi entah kenapa kalian menyatukan kedua elemen ini dengan baik ya. Jadi ya api ini bisa jadi cahaya ya, maksudnya bukan kayak literally api, tapi kayak misalkan kayak cahaya matahari atau kayak apa, itu akan bagus banget untuk media healing kamu. Air juga akan bisa bagus untuk media healing kamu ya, power nomor 3 ini yang aku udah lihat sih ya, gitu. Ya, tantangan kalian itu adalah ini ya, karena kalian kan protektor ya, sosok pelindung, sudah pasti ya tantangan energi kalian itu memang akan melindungi diri kamu dari energi-energi negatif atau pengaruh-pengaruh negatif, dan mungkin membantu orang melindungi. Ya, itu sih yang aku lihat nih kalau Paul nomor 3. Oke, kita langsung mulai aja dengan bacaan kamu ya. Aku nggak terlalu panjang di sini. Paul nomor 3, bacaan untuk kristal kamu di sini nggak terlalu panjang ya. Dan kita langsung lihat aja pesan dari sosok beliau, pendamping dan pembimbing kamu. Oke? Aku memakai 2 deck kartu di sini, Oracle dan Tarot. Ya, Oracle ini nanti lebih kayak mengklarifikasi lagi energi-energi yang sudah ada, tapi di dalam proses komunikasi aku dengan spirit, aku akan memakai kartu Tarot. Oke? Oke, ini hanya sebagai media saja ya. Oke. Kita lihat di sini. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat Paul nomor 3 ya. Oke. Paul nomor 3. Aku mulai ya. Sosok penjaga pendamping. Bantulah menyampaikan pesan-pesan untuk pile nomor 3. Apa yang beliau ingin sampaikan, akan pesan-pesannya akan hadir di sini ya, pile nomor 3. Oke, aku mulai. Kamu seperti melihat suatu situasi yang saat ini sedang terjadi ke kamu dari satu sudut pandang saja. Kamu mungkin merasa ada hal-hal yang tidak adil terjadi. Kamu mungkin melihat tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di sekitarmu. Kamu pun mungkin kadang merasa, kenapa dunia ini tidak adil? Kenapa Tuhan tidak adil? Disinilah pencerahan hidupmu dimulai. Karena satu hal yang sudah pasti dan sudah menjadi hakikatnya, yang tertinggi adalah keadilan. Keadilan Tuhan bukanlah ranahmu.
ranahmu adalah membawa keadilan untuk dirimu sendiri. Jika ada orang yang menyakitimu, membuat dirimu terluka dalam, percayalah, Tuhan melihat segalanya. Semesta menangkap semua frekuensi, pikiran, ucapan, dan perilaku seseorang. Maka kembalilah berkaca dengan dirimu akan hal itu. Semua ketidakadilan yang terjadi di hidupmu, itu hadir ke dalam dirimu dalam bentukan sebuah cermin. Cermin yang mungkin selama ini retak, sehingga kamu tidak bisa melihat maksud dan hikmah dari kejadian-kejadian ini. Sekarang, matamu akan kubuka. Kesadaranmu akan kubuka. Sehingga kamu bisa melihat maksud yang lebih besar dari semuanya ini. Jawaban yang kamu cari ada di dalam cermin itu, yaitu kamu sendiri. Ketidakadilan yang terjadi di hidupmu atau bahkan di orang-orang yang ada di dalam hidupmu, itu adalah cerminan kesadaran energimu sendiri. Untuk membawa keadilan ini kembali ke dalam dirimu, berarti kamu harus menemukan dirimu kembali. Kamu harus sadar kembali dan membawa keseimbangan di dalam dirimu kembali. Membawa kejujuran dan keadilan itu kembali ke dalam hidupmu sendiri melalui tanganmu sendiri. Kamu adalah orang-orang berkemampuan. Kamu bukanlah orang-orang tak berdaya. Kamu adalah jiwa yang bertugas untuk membawa keadilan dan perlindungan ke dalam dunia ini. Dari kehidupan demi kehidupan demi kehidupan. Kamu sudah berperang melawan entitas negatif, energi yang bukan dari ilahi. Di kehidupan-kehidupan masa lampaumu, kamu berperan sebagai banyak hal. Tabib, penyembuh, dokter, dan sekarang di kehidupan ini, di inkarnasi ini, kamu akan sadar kembali dengan siapa dirimu sebenarnya. Jawaban itu ada di cermin yang selama ini retak. Sambungkan kembali serpihan-serpihan cermin ini, maka kamu akan lihat dengan jelas tujuan hidupmu sendiri. Oke. Ya, barusan pesan beliau seperti itu. Sekarang aku mau tanya kembali ya, aku lanjutkan ya perjalanan reading ini. Aku mau lihat, menelusuri lebih dalam saja. Maksudnya lebih dalam itu dari ini tuh apa? Mungkin ada penjelasan lagi. Ya, wahai sosok penjaga, apakah mungkin ada petunjuk lagi tentang situasi ini?
Oke. 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 Oke, aku lanjutkan ya. File nomor 3. Kamu adalah jiwa yang harus menelusuri ruangan-ruangan gelap, labirin-labirin gelap dalam hidup. Menjadi saksi kegelapan yang ada di dunia ini. Kegelapan yang kamu lihat bisa datang dari seseorang, situasi, bahkan orang-orang terdekatmu sendiri. Bahkan dari orang-orang yang kamu sebelumnya tidak ekspektasikan. Ternyata orang-orang ini mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang gelap. Kamu adalah setitik cahaya yang ditempatkan di dalam kegelapan ini, di mana banyak jiwa yang terkonsumsi dengan kegelapan. Kamu adalah setitik cahaya dan harapan itu. Kamu adalah penyembuh karma leluhurmu. Kamu adalah penyembuh keluargamu. Kamu adalah seseorang ketika kamu keluar dari kegelapan yang kamu lalui itu sendiri. Kamu akan menjadi kesatria cahaya. Karena itulah dirimu. Kamu adalah jiwa yang memahami kegelapan hingga lapisan terdalam. Kamu adalah jiwa yang sebenarnya sudah siap untuk melawan kegelapan ini dan membawa kembali equilibrium ke dunia ini. Kegelapan dan cahaya. Semakin gelap duniamu, maka semakin terang cahaya yang kamu akan keluarkan. Aku sudah siapkan senjatamu, tamengmu, dan baju besi bajamu. Baja ini adalah baja ilahi. Pedang ini, tombak ini adalah tombak dan pedang cahaya. Dan tameng ini adalah tameng cahaya. Kamu adalah sosok pelindung. Kamu adalah sosok yang bisa membawa keadilan untuk dunia ini dan orang-orang. Kamu akan menemukan jalanmu. Inilah misi hidupmu. Inilah bagaimana kamu membawa kesembuhan di hati jiwa-jiwa yang tergelut dalam kegelapan. Kamu yang akan menjadi inspirasi keseimbangan jiwa, raga, dan pikiran. Terbukalah mata batinmu untuk melihat ini. Aku melihatmu berdiri di atas air.
air yang tenang, air yang terpantulkan cahaya sinar matahari yang sangat indah. Dan ketika malam, air yang terpantulkan dengan cahaya bulan. Disitulah kesembuhan dan kebahagiaan menjadi siklus seperti siang dan malam. Tetapi air adalah air. Tenang adalah tenang. Kamu adalah sosok yang memiliki kekuatan Tuhan yang besar di dalam dirimu. Dan kamu akan segera menemukan ini. Pakailah air di dalam keseharianmu. Karena air itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Ketika kamu di dalam perjalanan untuk melunturkan segala bentuk kegelapan dan kenegatifan yang ada di dalammu, disitulah kamu disiapkan. Disiapkan untuk melunturkan segala bentuk kegelapan yang ada bergerak ke arahmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Di saat Tuhan semesta alam bekerja, disitulah bersamaan kegelapan bekerja juga. Inilah jiwamu, wahai kesatria cahaya. Kamu adalah jiwa yang berada di garis depan. Kamu adalah terang dan simbol kekuatan Tuhan semesta alam. Oke, power nomor 3. Itu pesan dari sosok penjagamu. Ya. Ya, sosok entitas feminin ya, power nomor 3. Feminin tetapi dia memakai baju seperti laki-laki ya, seperti kesatria seperti itu. Dia bawa senjata, ya dia bawa ini gitu. Tapi sangat bercahaya sekali, dia punya jubah juga ya, punya ini segala ini ya, yang maksudnya sosok feminin tetapi menjadi maskulin di dalam satu gitu. Ya, jadi feminin dan maskulin ada di sini, energinya jadi satu. Ya, sosok yang sangat kuat dan bercahaya. Penjagamu ini luar biasa kuatnya. Saat ini kamu lagi, ya seperti yang beliau sudah sebutkan ya, kamu lagi ngumpulin serpihan-serpihan ini untuk kesadaran kamu, untuk akhirnya ngerti gitu, kayak kamu tuh sebenarnya untuk apa. Mungkin kata-kata yang tersampaikan tadi banyak yang berbentuk kiasan, nanti kamu akan sadar sendiri ya maksudnya apa. Ya, kesatria itu maksudnya apa. Ya, seperti itu. Dan kalau nggak salah tadi aku juga nangkep ini ya, maksudnya kan beliau juga bilang kayak ibaratnya air yang kena cahaya matahari, ya kamu kan ngebayangin air kalau kena cahaya matahari kayak apa, kena cahaya bulan tuh kayak apa. Nah itu literally seperti batu ini. Nih, anggaplah ini air kalau kena matahari ya dia jadi agak kuning-kuning, kalau kena bulan ya dia agak biru-biru. Labradorite kan gitu tuh. Ya, makanya ini kristal, ini nggak ada yang kebetulan di sini. Nomor 3. Dan Labradorite ini memang juga ada yang kalau nggak salah ya nyebut itu warrior kristal. Ya, energi proteksinya cukup baik, energi memberikan kekuatannya cukup baik. Itu yang aku lihat ya Labradorite. Makanya ini kayak salah satu batu favoritku sih. Ya, gitu. Ya. Soal masalah garis depan ya kita nggak tahu ya kalian di kehidupan masa lampau itu bagaimana. Bukan berarti di kehidupan saat ini kamu harus ada di garis depan ikut perang, bukan seperti itu ya. Power nomor 3 itu hanya gambaran kiasan untuk kamu. Maksudnya
Kamu itu memang punya kemampuan untuk bisa menjaga dirimu, menjaga energimu, melindungi orang. Yang tadi maksudnya tameng dan lain-lain itu sih, kamu tuh punya kemampuan untuk membuat proteksi kamu sendiri, memprotek diri kamu dari kenegatifan yang ada di dunia ini. Ya, kamu sangat bisa mengontrol energi positif dan energi negatif ini masuk keluar sebenarnya dari kamu. Kamu punya kekuatan itu sebenarnya. Power nomor 3 itu salah satu kekuatan spiritual kamu. Ya, tapi kan kamu harus memahami kegelapan dulu. Banyak dari kalian yang hidup itu ya seperti dia bilang, masuk ke labirin-labirin yang gelap. Tapi untuk kamu lihat sendiri tuh, ternyata ada tempat ini, oh ternyata ini rasanya, oh ternyata kegelapan itu seperti ini, oh ternyata orang yang terkonsumsi dengan gelap itu seperti ini. You understand. Kamu kembali lagi memahami. Ini bukan pertama kalinya kamu kayak seperti ini. Di kehidupan masa lampau kamu melewati dengan cara-cara yang berbeda. Tapi di kehidupan ini, di era ini, di zaman ini, kamu akan membawa misi yang serupa tetap. Power nomor 3. Ya, entah bagaimana caranya. Ya, kalau tadi dia bilang kamu di zaman-zaman dulu tuh mungkin tabib, apalah, dokter dalam tanda kutip ya. Atau kayak apalah, nggak tahu, tadi aku lupa deh, penyembuh ya, apa segala macam. Itu ya aku juga nangkep ya energi-energi lainnya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang pernah mendengar istilah shaman, ya seperti itu. Atau a druid, atau mungkin white witch, mungkin itu juga ada ya. Penyihir putih bisa jadi seperti itu juga ada. Tetapi kan memang putih-putih ini yang lawannya ya kegelapan. Seperti itu. Aku ngelihat ya, maksudnya kalau gambaran past life yang tadi masuk ke aku gitu, kamu tuh banyak nyelamatin orang dari ketidakadilan orang-orang yang, maksudnya ya misalkan, ya kenapa? Karena mungkin di kehidupan past life kamu bisa jadi kamu, maaf ya, maksudnya ini ada sedikit gambaran, mungkin kamu pun juga akhirnya ending hidup kamu itu berakhir karena adanya sebuah ketidakadilan. Zaman dulu itu kan spiritual itu sangat dikecam ya. Kalau kamu ketahuan nih, kamu misalkan praktisi spiritual, mungkin bisa langsung dibunuh kali, dibakar atau kayak apa gitu ya zaman dulu. Gitu. Ya, jadi di kehidupan sekarang ini mungkin kamu, kenapa cerminan yang tadi pecah itu, kamu ngelihat cerminan yang diri kamu secara utuh dan kamu tidak takut dengan diri kamu. Kamu tidak takut menjadi diri kamu sendiri apa adanya. Ya, menjadi orang yang seperti ini nggak harus kayak kamu jadi dukun atau apa, enggak. Power nomor 3 ya, jadi jangan salah sangka. Tetapi intinya pembawa keadilan ini ada di dalam hidup kamu. Ya, gak menutup kemungkinan kamu jadi nyembuhin orang dari energi gelap, juga ada yang bisa punya kemampuan itu. Ya, gitu. Banyak dari kalian itu yang tanpa sadar berperang melawan energi negatif itu di dalam mimpi kalian, power nomor 3. Ya, banyak dari kalian itu yang, atau mungkin kalian pernah lihat sendiri kamu mimpi lagi perang lawan energi atau kayak entitas atau apa ya. Tapi banyak dari kalian yang mungkin kadang-kadang tuh ngerasa pas bangun tuh kayak badan kok kayaknya malah makin capek, bukannya makin seger gitu ya. Itu karena kamu di 5D atau ketika kamu tidur, alam kamu berubah menjadi alam astral. Di alam astral ini kamu berperang melawan energi negatif. Mungkin tanpa sadar kamu melakukannya, karena memang ini sudah jalan jiwa. Mungkin ada entitas negatif yang mau datang ke kamu, ke rumah kamu, ke keluarga kamu, atau siapa, dan kamu lagi merangin energi itu. Bisa jadi tanpa sadar itu terjadi. Ya, gitu. Jadi ya ini mungkin sekedar kayak untuk kamu menyadari lagi, intinya kan yang tadi ya, menyambungkan cermin-cerminan ini lagi untuk kamu. Ya, kesadaran untuk menemukan batin atau jati diri yang sebenarnya. Oke. Ya, kamu akan jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tahu batasan baik dan tidak baik ya, seperti itu. Orang-orang yang tegas, mungkin kamu seperti tipe orang, nanti akan menjadi ketika kamu sudah jadi diri kamu yang sebenarnya ya, kamu benar-benar akan jadi orang yang tegas sekali. Ya, tegas tetapi elegan dan bijaksana. Itu sih yang aku udah langsung lihat. Oke. Kita lihat dari oracle-nya. Ya, file nomor 3. Doa sebentar. Oke.
Oke, ya sorry aku ketahuan, nanti aku jelasin ya kenapa. Kadang nih diri kamu mungkin udah ada yang mulai pelan-pelan memahami ini ya, gitu. Dan ada diri kamu yang mungkin kadang masih belum mau menerima atau belum bisa menerima atau bilang kayak enggak ya gitu. Tapi ya, atau mungkin berusaha nego gitu ya sama hal-hal seperti ini. Jawabannya saklek dari beliau tidak. Ya, di sini dibilangnya no. Yang artinya apa? Ya karena memang ini sudah diri kamu. Kamu nggak bisa lari dari garismu yang ini. Ini memang cerita yang kamu mulai dan cerita yang kamu akan selesaikan sendiri. Dari kehidupan demi kehidupan. Kamu memang di sini bertugas untuk kayak ya membawa kesehatan, kesadaran lebih di dalam jiwa, raga, pikiran kamu untuk nanti membantu orang lain menjalani demikian juga ya. Gitu. Dan ya ini improving health itu ngomongin tentang itu. Dan di sini ada communicate clearly, berarti kalian adalah orang-orang yang punya kemampuan sebenarnya untuk berkomunikasi dengan spirit. Ya kayak aku begini mungkin ya, tapi nanti dengan cara kamu sendiri ya. Ada, bisa juga kalian tuh punya kemampuan komunikasi. Berarti kalian mungkin juga punya kemampuan untuk terkoneksi antara dua dunia. Banyak dari kalian yang mungkin ketarik ke PAL nomor 2 juga nih. Yang dari PAL nomor 3, mungkin situ ada pesan-pesan juga untuk kamu. Intinya saat ini semesta lagi ya membimbing kamu, sosok penjaga kamu lagi benar-benar ngebawa kamu ke arah yang baru dalam hidup kamu. Beliau cuma minta kamu untuk tenang. Kamu tidak akan dibawa ke arah kehancuran. Kamu akan dibawa ke arah pencerahan dan kedamaian bahagia kamu sendiri. Percayalah dan yakinlah PAL nomor 3. Ya. Memang kadang kalau untuk jalan-jalan seperti ini ya kadang menakutkan ya gitu, maksudnya menakutkan atau mungkin kayak ya karena ini kita belum biasa, kita udah kebiasaan sama cara hidup kita yang lama gitu ya, yang gitu-gitu aja gitu mungkin ya, seperti itu. Tapi semesta di sini cuma berpesan ke kamu untuk coba buka mata hati batin kamu sendiri lagi, sadarilah ini kembali lagi ya gitu. Feeling aku ada sesuatu di tahun ini tentang kesadaran besar ini untuk kalian ya. Bagi kalian yang menonton ini ya intinya di mana tahun kamu pun berada, kapanpun kamu menonton bacaan ini di tahun yang sama. Misalkan nih sekarang tahun 2025 aku upload video ini, kamu nonton ini di 2025, ya berarti di 2025 ini ada semacam kenaikan tingkat kesadaran yang sangat besar di kamu untuk hal ini. Ya, kemampuan kamu untuk berinteraksi dengan spirit itu sangat ada. Oke, itu saja sih PAL nomor 3 ya bacaannya. Terima kasih wahai sosok penjaga dan pelindung atas petunjuk yang kali ini ya. Ya, energi readingnya aku tutup di sini. Sampai di sini bacaan kamu, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini, semoga bisa bisa membantu, bisa membawa pencerahan-pencerahan yang kamu mungkin perlukan dalam perjalanan kamu. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat ya bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku di nomor WA yang di DM via DM Instagram ya. Nama Instagramnya sama Winsiling juga. Ya sorry ya kalau aku ngomongnya agak terbata-bata, masih ngeblur ini ya, masih ngawang sedikit karena abis channeling. Cuman iya, Instagram, WA boleh. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kalau bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung, tanya-tanya lagi saja ya. Personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu ya. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, apapun permasalahannya, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga akan sangat aman dan terjaga.
Lalu nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan spiritual kamu ke depannya. Terima kasih banyak, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you.